tiramisu. Halo, kembali lagi dengan aku Haliza. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan persamaan ceramah dan motivasi, serta bagaimana cara menyusun pesan motivasi dan persuasi. Nah, di materi ini penting nih, karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar orang berbicara di depan umum, baik dalam bentuk ceramah, motivasi, maupun persuasi. Tetapi ternyata tidak semua orang memahami perbedaannya. Nah, di video ini kita akan membahas pengertian ceramah dan motivasi, perbedaan dan persamaannya, pengertian persuasi, cara menyusun pesan motivasi dan persuasi, contoh praktek penyusunan pesan. Nah, jadi simak video ini sampai selesai ya. Nah, ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan informasi, nasihat, atau pemahaman kepada audiensnya. Biasanya, ceramah digunakan dalam kegiatan agama, pendidikan, atau penyuluhan. Tujuan utamanya adalah membuat pendengar memahami suatu materi. Contohnya seperti ceramah agama di masjid, penyuluhan kesehatan, ataupun penyampaian materi pendidikan. Dalam ceramah, pembicara biasanya lebih fokus menjelaskan isi materi secara runtut dan terarah. Nah, ceramah adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk memberikan informasi, nasihat, atau pemahaman kepada audiensnya. Biasanya, ceramah digunakan dalam kegiatan agama, pendidikan, atau penyuluhan. Tujuan utamanya adalah membuat pendengar memahami suatu materi. Contohnya seperti ceramah agama di masjid, penyuluhan kesehatan, ataupun penyampaian materi pendidikan. Dalam ceramah, pembicara biasanya lebih fokus menjelaskan isi materi secara runtut dan terarah. Nah, selanjutnya ada perbedaan ceramah dan motivasi. Ceramah ini bertujuan memberikan pemahaman, sedangkan motivasi itu bertujuannya membangkitkan semangat. Jadi ceramah ini biasanya lebih formal dan terstruktur, sedangkan motivasi lebih santai dan penuh energi. Tetapi keduanya itu sama-sama dilakukan di depan umum dan bertujuan memberikan pengaruh positif. Nah, selanjutnya ada persamaan ceramah dan motivasi. Ceramah dan motivasi ini sama-sama membutuhkan kemampuan public speaking. Keduanya itu juga menggunakan komunikasi yang baik untuk mempengaruhi audiens ke arah yang positif. Nah, selain itu, baik penceramah maupun motivator sama-sama perlu mempersiapkan materi sebelum tampil di depan umum. Nah, karena tanpa persiapan yang baik, pesan yang disampaikan itu akan sulit dipahami si audiens. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang persuasi. Persuasi adalah cara mempengaruhi orang lain melalui komunikasi agar mereka itu mau mengikuti, mempercayai, atau melakukan sesuatu tanpa paksaan. Jadi persuasi ini bukan memaksa ya. Jadi persuasi ini lebih menekankan pada kemampuan mempengaruhi melalui kata-kata yang baik dan meyakinkan. Contoh persuasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu iklan yang mengajak orang membeli produk, terus guru yang mengajak siswa disiplin, motivator yang mengajak audiens percaya diri, ataupun ceramah yang mengajak masyarakat melakukan kebaikan. Nah, dalam persuasi ini bahasa yang digunakan harus sopan, jelas, menarik, dan mampu menyentuh perasaan si pendengar atau audiens. Karena jika penyampaian terlalu kasar atau memaksa, maka audiens ini justru tidak merasa nyaman. Ada beberapa langkah sederhana dalam menyusun pesan, motivasi, dan persuasi. Pertama, tentukan tujuan pesan. Jadi kita harus mengetahui apa yang ingin dicapai dari pesan tersebut. Kedua, pahami siapa audiensnya. Karena cara berbicara kepada anak-anak tentu berbeda dengan mahasiswa atau masyarakat umum yang sudah dewasa. Yang ketiga, gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa yang terlalu rumit justru itu membuat si audiensnya sulit memahami isi pesannya. Yang keempat, gunakan contoh atau cerita supaya lebih menarik. Cerita biasanya lebih mudah diingat dibanding penjelasan yang terlalu panjang sekali. Yang kelima, gunakan kalimat ajakan seperti mari mulai berubah menjadi lebih baik. Dan terakhir, tutup dengan kalimat yang berkesan supaya si audiens ini lebih mudah mengingat isi pesan tersebut. Nah, sekarang contoh praktik pesan motivasi. Judulnya itu jangan takut gagal. Karena setiap proses pasti memberikan pelajaran. Teruslah belajar dan jangan menyerah pada keadaan. Pesan seperti ini bertujuan membangkitkan semangat si pendengar atau audiens. Nah, sekarang aku berikan contoh pesan persuasi. Misalnya, tema menjaga lingkungan.
Lingkungan yang bersih bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita semua. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka dampaknya akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena itu, kita mulai menjaga kebersihan dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik yang berlebihan. Nah, itu adalah contoh terdapat unsur ajakan dan pengaruh agar si audiens ini melakukan tindakan tertentu. Nah, public speaking ini sangat penting nih dalam ceramah maupun motivasi. Penyampaian yang percaya diri, jelas, dan menarik akan membuat si audiens ini lebih mudah memahami pesan. Selain itu, intonasi suara, kontak mata, dan ekspresi juga mempengaruhi ketertarikan si audiens. Karena itu, kemampuan berbicara di depan umum perlu terus dilatih. Baik teman-teman, kita sudah sampai di bagian akhir video. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan nih bahwa ceramah itu lebih fokus memberikan pemahaman, sedangkan motivasi lebih fokus membangkitkan semangat dan tindakan. Keduanya ini sama-sama membutuhkan kemampuan public speaking dan teknik persuasi agar pesan dapat diterima dengan baik. Dalam menyusun pesan, motivasi, dan persuasi, kita juga perlu nih memperhatikan tujuan, audiens, bahasa, contoh, dan kalimat ajak. Nah, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang. Dan coba tulis di kolom komentar menurut kalian lebih sulit mana, berbicara dalam bentuk ceramah atau menjadi motivator. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Bye-bye.